So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Infinix GT30, HP gaming dari Infinix yang beneran punya fitur-fitur gaming yang menarik dan harganya ini cuma 3 jutaan aja. Yap, di marketplace kalian bisa dapetin Infinix GT30 ini dengan harga 3,2 juta aja, dimana itu cuma ada satu pilihan kapasitas yaitu 8/256 GB. Oke, buat desain Infinix GT30 ini bawa desain yang nunjukin kalau ini HP gaming banget. Kelihatan lah dari tampilan bodinya yang punya tema robotik gini. Buat bodinya ini flat dengan bentuk kamera yang simple aja, nggak kelihatan aneh-aneh. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic, IR sensor, dan lubang speaker. Di sisi kanan ada tombol volume, tombol power, dan 2 air trigger. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ini ada SIM tray yang jenisnya ini dual nano SIM tanpa adanya slot buat micro SD tambahan. Lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan grill speaker lagi yang menandakan speaker dari Infinix GT30 ini udah stereo speaker. Infinix GT30 ini juga udah bawa IP rating IP64 ya sebagai perlindungan terhadap cipratan air sedang. Lalu ada juga LED di bodi belakangnya yang ini bisa kita setting ritmenya. Tapi sayang ini cuma satu warna aja. Lanjut buat layar, ini ada layar yang pakai panel AMOLED, resolusinya 1.5K 1224x2720 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini punya 1 miliar warna yang punya tampilan cakep buat nampilin gambar yang vibrant. Buat refresh rate ini juga udah ada di 144 Hz yang bakalan smooth dan nyaman banget buat dipakai scrolling di apps yang udah support. Buat peak brightness ada di 4500 nits yang udah terang ya buat penggunaan di luar ruangan. Proteksinya juga udah mantap dengan Corning Gorilla Glass 7 Eye-nya, plus ada juga nih screen protector tambahan yang udah langsung kepasang. Buat fingerprint posisinya ini under display yang jenisnya optical. Untuk kecepatan bacanya sih udah lumayan kencang, cuma emang belum bisa buat one tap. Kalau buat desain layar ini jenisnya flat dan kameranya ini berbentuk punch hole. Bezel udah lumayan tipis, tapi buat di sisi bawah ini masih sedikit lebih tebal dibanding sisi-sisi lainnya. Overall sih kualitas layar yang dikasih udah oke banget ya buat ukuran HP 3 jutaan. Spek di atas kertasnya cakep, tampilannya ini juga lumayan oke. Kalau buat konektivitas, smartphone ini mendukung Wi-Fi 6, Bluetooth-nya versi 5.4, support NFC dan infrared, serta buat USB-nya ini jenisnya 2.0 yang udah support OTG. Oke, kita lanjut bahas performanya. Jadi buat performa Infinix GT30 ini tuh pakai chipset MediaTek Dimensity 7400 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Buat jenis RAM-nya ini LPDDR5X dan storage-nya UFS 2.2. Kalau di Antutu versi 11, Infinix GT30 ini dapetin skor yang hampir nyentuh angka 1 juta atau lebih tepatnya di 950.000. Dipakai main game Mobile Legends dapetin settingan rata kanan alias ultra. Yap, di game ini tuh bisa dapat 120 fps dan ketika dimainin ini lancar banget buat dapetin rata-rata di 119 fps. Frame drop sesekali ada ya, tapi hitungannya itu jarang banget dan overall pengalaman mainnya ini udah oke banget. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini ada di Smooth Extreme Plus atau 90 fps. Pas dimainin frame rate rata-ratanya ini dapat di 87 fps. Ini angka yang udah oke banget ya. Sebenarnya cukup stabil buat dapetin mentok di 90 fps-nya. Turun-turun dikit ini kejadian kalau misal lagi scene yang rame aja. Buat gyroscope ini juga jenisnya udah hardware yang bikin pengalaman mainnya makin asik lagi. Lanjut kalau buat main Genshin Impact ini kita pakai settingan lowest dulu ya. Dan alhasil di game ini tuh bisa jalan dapetin 40 fps aja. Ya, nggak bisa tembus lebih dari itu. 40 fps-nya ini stabil, cuma sayang aja ke-lock dan nggak bisa dapetin frame yang tertingginya. Kalau buat settingan highest ini juga masih bisa, tapi kayaknya ya kerasa berat lah buat smartphone yang satu ini dan FPS rata-ratanya ini ada di 30-an FPS. Overall performa gamingnya sih udah cukup mumpuni, game-game kompetitif kayak ML dan PUBG ini udah bisa dimainin dengan sangat-sangat nyaman di smartphone ini. Apalagi ada air trigger yang kepake banget ya buat mainin game-game shooter. Kalau buat baterai ini kapasitasnya ada di 5500 mAh yang dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 4%. Main sosmed scrolling IG Reels selama 1 jam, baterainya berkurang sebanyak 7%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 16%. Buat speed ngecas ini ada di 45 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 1 jam lebih 5 menit aja. Oh ya, di sini ada juga ya fitur bypass charging nih yang berguna banget buat kalian yang doyan ngegame sambil nyolok ke daya. Buat sistem operasi Infinix GT30 ini itu pakai XOS 15 dengan basis Android 15. Untuk update, Infinix ngejanjiin smartphone ini dapat 2 kali major update dan 3 tahun security patch. Buat fitur AI juga udah ada ya pastinya, dan di sini udah cukup banyak, mulai dari AI Studio buat editing foto, Circle to Search, Vollage, dan lain-lain. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix GT30 ini dibekali dengan setup dual kamera.
Ada kamera utama yang punya resolusi 64 megapiksel, terus ada kamera ultrawide yang punya resolusi 8 megapiksel. Sementara buat kamera di bagian depannya ini resolusinya di 13 megapiksel. Buat hasil jepretannya ini udah cukup oke lah ya buat ukuran smartphone 3 jutaan yang fokusnya lebih ke arah gaming. Cuma sayang banget buat hasil jepretan kamera ultrawide dan kamera utamanya ini cukup kerasa jomplang. Mulai dari dynamic range, detail gambar, sampai kontrasnya ini kayak ada di level yang berbeda. Dan kayak kerasa di foto pakai HP yang beda juga. Cuma ya buat hasil jepretan kamera utamanya ini aku udah cukup puas lah. Nah sisa hasilnya kalian bisa cek aja dari hasil foto-foto dan video berikut ini. Oke, ini adalah contoh perekaman dari Infinix GT30 pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini kita bisa pindah-pindah lensa ya, dan buat perpindahan lensanya ini juga terhitungnya lumayan smooth. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke lah, lumayan. Ini pakai jalan santai aja. Ini ultrawide-nya lebarnya kurang lebih segini, ini tangan lurus ke depan. Ini kalau satu kalinya. Lanjut, ini Full HD 60 fps. Kalau di Full HD 60 dia cuma bisa kamera utama aja ya. Ultrawide-nya udah nggak bisa dipakai. Lanjut, ini 4K 30 fps. Di 4K juga cuma bisa kamera utama aja, ultrawide-nya udah nggak bisa dipakai. Jadi ultrawide khusus buat Full HD 30 aja mentoknya. Oke, ini buat perekaman 4K 30 kamera utama, hasilnya seperti ini. Pakai jalan santai aja ya. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Yang aku dapat sih detailnya lumayan oke. Cuma mungkin buat warna sama dynamic range agak kurang dikit lah ya. Tapi ya udah cukup oke lah. Oke, ini kamera depan Full HD 30 ultra stabil, belum diaktifin. Jadi masih lumayan lebar. Cuma nanti kita bakal bandingin ketika ultra stabilnya udah diaktifin. Langsung aja kita pakai ultra stabilnya ya. Nah, ini ultra stabil udah diaktifin, dia jadi lumayan sempit gambarnya, tapi gambar ya jauh lebih stabil ketimbang yang sebelumnya. Tergantung kalian butuh yang mana ya. Kalau misal dipakai jalan ya, atau aktivitas yang banyak gerakan, aktifin aja ini, tapi dengan resiko bakal lebih sempit. Oke sih. Buat warna oke lah, lumayan. Dynamic range ya agak kurang dikit. Full HD 60 fps hasilnya seperti ini. Ini ultra stabil aktif ya. Dan terakhir ini buat 4K 30 hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian buat hasilnya? Coba komen di bawah, kualitas audionya juga kalian nilai kayak gimana. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Oke, sebelum itu ada portrait video, ini bisa Full HD 30 fps, tapi ultra stabil nggak bisa dipakai ya, hasilnya seperti ini. Buat kerapian bokeh kalian bisa nilai sendiri. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio beneran kali ini.
Yuk. Oke, kesimpulannya dengan duit 3 jutaan kecil, kalian tuh udah bisa ngerasain smartphone yang punya fitur gaming kayak air trigger dan bypass charging. Fitur ini itu dulu cuma ada di HP-HP gaming 10 jutaan ke atas, tapi Infinix itu udah bisa bawa ke HP yang harganya ini cuma 3 jutaan kecil. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.